Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rifael. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan 2022 dengan NIM 2230 2070 3063. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Hasil dari bacaan saya terhadap em, em, deep ekologi versus shallow ekologi. Menurut dari hasil yang saya baca untuk pemahaman saya itu secara tidak langsung di dalam PPT itu bahwasanya dia bertanya apakah kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia penghuni bumi itu kita perlu mendalami atau cuman mengikuti sistem dari ekologi tersebut, yaitu secara langsung deep dan mendalami, atau hanya sebatas bermain airnya doang gitu. Karena yang kita tahu bahwasanya pada saat sekarang dunia itu sedang mengalami krisis global yang dimana mengancam keselamatan umat manusia. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, di sini tuh lebih mempertemukan kayak menetik temukan keselarasan antara kedua ekologi tersebut. Apakah kita perlu mengikuti sistem atau perlu mengubah sistem tersebut? Oke, di sini masuk ke ekologi dalam. Ekologi dalam itu menurut saya dia tuh lebih menekankan kepada nilai intrinsik dan keterhubungan. Ya, ekologi dalam itu secara tidak langsung itu mengajarkan, tidak menyarankan gitu, menekankan kesadaran manusia dan perubahan yang secara radikal. Karena perlu kita tahu bahwasanya untuk merubah sesuatu yang sudah terjadi, kita perlu melakukan perombakan yang besar-besaran. Kita perlu keluar dari sistem tersebut. Sedangkan ekologi dangkal itu hanya di dalam tingkat permukaan yang hanya berfokus pada lingkungan hidup yang berpusat pada manusia, memprioritaskan keberlanjutan dan konservasi. Dia tidak memprioritaskan sistemnya, tidak keluar dari sistem, dia mengikuti alur. Jadi tersebut dari hasil bacaan saya tentang deep ekologi tersebut. Oke. Sedangkan dari pemahaman saya yang saya baca dari materi yang kedua, yaitu implementasi praktik ekologi dalam pemerintahan, yang dimana yang kita tahu pada saat ini pemerintah, atau tidak hanya pemerintah Indonesia, termasuk internasional itu menggaungkan yang namanya go green atau penggunaan energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini itu harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk berlanjutan tujuan ini gitu, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di mana itu yang harus menjadi dasar itu adalah pendidikan dan kesadaran. Yang dimana pemerintah itu perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakatnya supaya mereka tahu bahwasanya uh, lingkungan itu sangat berpengaruh gitu, maupun bagi sektor sosial, kehidupan, maupun ekonomi. Dan yang kedua, pemerintah juga harus berkolaborasi dengan pihak swasta. Nah, maksud dari pihak swasta ini, pemerintah harus bisa menggait seluruh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak swasta lainnya agar bisa bekerja sama dengan menggunakan energi terbarukan ini. Contohnya, kita bisa bekerja sama dengan misalnya perusahaan sawit yang sedang proyeknya itu kalau nggak salah tentang B20 mungkin maybe, yang menggunakan bahan bakar itu sebagian dari kelapa sawit. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan dan penegakan hukum. Perlu kita tahu bahwasanya kita membuat suatu tujuan karena
nggak akan bakal bisa nggak akan bisa terwujudkan bila pada dasarnya tidak membuat pengawasan dan penegakan hukum. Karena menurut saya pribadi, pada dasarnya manusia itu tidak akan melakukan suatu hal tertentu jika tidak didasari dengan penegakan hukum dan pengawasan. Secara kasarnya itu tidak dipaksa. Dan hasil dari kita melakukan itu, pemerintah bisa mengapresiasi kita. Contohnya seperti B30 diesel, kalau kalau nggak salah itu dapat apresiasi dari pemerintah. Nah, pada saat sekarang dunia itu lagi gencar-gencarnya menggunakan listrik, yang dimana listrik menurut ilmuwan itu salah satu energi yang ramah lingkungan. Namun kita melupakan bahwasanya listrik itu membutuhkan kobalt. Nah, berdasarkan dari yang saya tahu, bahwasanya hampir 70% penghasilan kobalt itu berasal dari RDK atau Republik Demokratik Kongo. Nah, dari hal tersebut kita mengetahui bahwasanya perlu ada korban untuk mencapai suatu hal. Nah, korban di sini dalam tanda kutip itu adalah RDK tersebut, karena di daerah tersebut hampir penambang-penambang kobalt itu terkena imbas efek dari logam berat tersebut. Banyak yang mengalami ibu hamil yang banyak mengalami anaknya itu catatan, dan juga banyak warga-warga masyarakat Kongo itu terserang penyakit gara-gara tercemarnya lingkungan. Mungkin itu dari pemaparan saya, hasil dari pemahaman saya terhadap dua materi tersebut. Saya Rifael mengucapkan terima kasih.